Al-hajju hikmah ini yang dinikmati dalam jangka waktu yang panjang, Pak. Dan ini harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Haji mabrur itu tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, tapi harus diupayakan. Bagaimana sih ciri orang yang haji mabrur? Penjelasan dari seorang yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan, wa min alamatihil qabul ayyarji'a khairan mimma kana wala yu'awidal ma'ashi. Yang namanya haji mabrur itu ketika pulang menjadi lebih baik, dan dia juga tidak mengulang kemaksiatan. Nek haji yang mesti mabrur nek boncong niku. Pertama kali nanti yang mabrur pertama adalah haji dari Poncong. Karena saya ngisi pengajiannya di Poncong. Coba saya ngisinya di Paro. Gak modus. Jadi kalau kita pernah punya suatu perbuatan maksiat ditinggalkan, Pak, apa yang perlu kita pertahankan dari haji ini agar kita tetap yang namanya mabrur? Yang pertama, Pak, kata-kata kuncinya yaitu istitoah. Istitoah itu apa? Kemampuan, kekuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbukti berani satu modal harta 35693. Jadi kita sudah kemarin memaksimalkan istitoah, yaitu kemampuan dalam beribadah. Nek jenengan berani bayar 35 juta luwih, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, menunggu, sabar, secara psikologis kita bersabar menunggu berhaji. Kudune nek berhaji dalam hal ibadah yang lain, kita juga akan membuktikan istitoah kita maksimal. Siap? Misalnya nanti PKO Muhammadiyah Poncong. Nah, nek kita orang yang hajinya pengen mabrur, harus membuktikan istitoah. Oh, saya mampu. Wong wingi 35 we mampu nek ning infak 1 juta ki sipil. Halo? Mau mabrur? Saya tidak harus mengatakan 1 juta enggak loh, Pak. Tapi kita memaksimalkan kemampuan dalam beribadah, itu yang semangat yang harus kita langgengkan. Ketika korban 3 juta kok katanya aku kuat, tidak memaksimalkan istitoah, biyen berarti kurang maksimal. Jaga kemabruran itu yang pertama adalah kita menjaga istitoah. Kita harus maksimal, jujur, Pak. Kalau 500.000, jangan mengatakan kita hanya mampu 400.000, Pak. Ketika kita mampu 400.000, jangan hanya mengatakan 300.000. Mulai dari sekarang, pertanyaan dalam diri kita ketika dalam hal ibadah, kita harus tanya, kemampuan maksimal saya berapa? Dan harus kita buktikan dengan perilaku yang nyata, jangan ditawar. Kalau kita mampu 10, jangan katakan 5. Nanti Allah akan betul-betul kemampuan 5. Wah, kurang duwe kok, kurang duwe tenan, Pak. Ucapan adalah doa. Yang kedua, kata kuncinya adalah labbaik, yaitu ketaatan. Kalau kita pengen haji kita diterima, itu kita harus mengikuti dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan, tanda satu amal ibadah itu diterima ketika diikuti dengan amal ibadah yang lain. Kalau Rasulullah pernah memberikan contoh, panjenengan kan pengen berhaji lama dan sudah diberi kesempatan berhaji. Rasulullah ketika dia mendapatkan sesuatu seperti keinginannya, Rasulullah memberikan contoh, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Satu tun, Pak. Alhamdulillahilladzi, monggo. Binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Artinya begini, Pak, segala puji bagi Allah. Semoga dengan kenikmatan ini Allah akan menyempurnakan kesalehanku, kebaikanku. Jadi kalau panjenengan
dulu udah berdoa pengen berangkat haji, kemudian diberi Allah kemampuan kesempatan berhaji, jenengan tanggung jawabnya adalah mengikuti dengan ketaatan berbuat kesalahan yang berkelanjutan. Jadi labbaik itu setiap ada kebaikan kita siap, Pak. Kalau ibarat di kepolisian kan labbaik itu siap. Yang berikutnya, apalagi Pak? Yang masih ingat di haji, ihram. Ihram itu kehati-hatian, termasuk dalam bertetangga, bersaudara, kita harus hati-hati dalam hal hak milik. Nek nongkono megur ngetok apa? Oh, Mbah. Godhong ora kok ning kene kok ngantek negor jatine tangga. Hajine haji apa iki? Ana galengan iso pindah. Haji apa iki? Ikramnya di mana ini? Hak milik itu penting. Kita harus tahu ini milik saya atau milik orang lain. Anak-anak dilatihkan Bu di rumah Bu. Oh ini baju punya kakak, ini tas punya adik. Kalau mau pinjam harus ngomong, menghargai hak milik. Itu walaupun punya adik kamu bilang ini pinjam tas ini adik ya, mau pinjam untuk acara gini, harus ngomong di rumah diajarkan hak milik. Sing dipinjemi ya ora terus pelit. Wah, njenengku kok iki ora. Itu artinya memang ketika kita ihram itu harus hati-hati, terutama dalam yang halal, yang haram, yang milik saya, yang bukan milik saya harus kita tegas. Jangan dibuat abu-abu. Dan yang terakhir adalah yang namanya mabrur. Mabrur ala wazni maf'ul, artinya dibaikkan. Jadi kita memang harus berupaya dari hari ke hari menjadi lebih baik. Kita kalau misalnya nyun sewu jenengan amalan-amalan membuat dihitung Pak. Hari ini saya beramal harus dihitung Pak. Hasibu qablaan tuhasabu. Kita harus berhitung. Aku ki pantas enggak toh? Nek aku ki ngaku calon surga ki wis wangun paurung. Tapi ada lagu ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ada berapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah istitoah. Mari kita jujur dengan kemampuan ibadah kita dan kita buktikan dengan maksimal. Jangan di bawah kemampuan kita. Kita bisa 5, beri 5. Yang kedua, kita adalah kata-kata yang bernama labbaik. Kita harus siap dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Ihram, kita hati-hati. Dan yang keempat yaitu mabrur, kita harus selalu menambah kebaikan kita. Kita sengaja Pak, jangan hanya menambah kebaikan apa-apa aja. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tetap mengharapkan Bapak sekalian panjang umur. Yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah memberikan jenengan panjang umur sehat sehingga bisa membuktikan kemakruran ini dengan lebih lama. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.